menguji komitmen bangun di tanah berlumpur tanpa merusak alam. Itulah yang diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Asmat dengan hadirnya rumah sakit yang megah dibangun dengan berkonstruksi beton di atas tanah seluas 12 hektar di Kabupaten Asmat. Tampaknya memperlihatkan perjuangan kegilaan dalam tanda petik tentu. Pemimpin daerah menguji komitmen, kesetiaan dan keselarasan hidup membangun di atas tanah berlumpur tanpa merusak hutan dan alam. Setidaknya itu yang diperlihatkan dalam paruh pertama hasil karya Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Thomas F. Savanpo. Saya dan Tom sudah satu semangat, walau rada-rada gila. Sedikit bagaimana merawat alam Asmat tetap terawat tanpa mengabaikan memfasilitasi pembangunan sesuai target dan kerusakan alam harus bisa ditolerir. Mengapa di Asmat ini hidup bergantung air hujan? Filosofi hidup kultural warga Asmat yang bersahabat dengan alam tak boleh dirusak sampai anak cucu. Maka kesetiaan dan komitmen menselaraskan pembangunan harus mengikuti iklim yang tak boleh bergeser. Kata Kambu kepada media ini ketika meninjau RSUD baru Asmat belum lama ini. Pertama saya ingin tahu, kira-kira rumah sakit ini seluas berapa Pak Bupati? Ya, ini kalau luasan area rumah sakit yang kita bebaskan ini 12 hektar. 12 hektar Pak. Sudah kita siapkan untuk sampai dengan, ya ini sampai di ujung jalan misalnya. Masih ada, kita baru gunakan ini belum sampai 200. Masih ada 300 meter lebih ke sana. 200 ke belakang. Ya ini kalau kita lihat mengapa rumah sakit ini perlu dihadirkan. Ya. Ya, kita sudah kabupaten ya, Asmat sudah kabupaten, sudah kurang lebih 17 tahun sekarang. Kondisi gedung kita, rumah sakit yang dulu Puskesmas Agas, embrionya dikembangkan jadi rumah sakit Agas setelah kabupaten. Nah, kondisi di sekitar situ memang sudah tidak layak untuk pengembangan. Dan itu karena memang konstruksinya konstruksi kayu. Hal yang kedua, kami ini biaya lebih banyak habis di rujukan. Itu yang paling mendasar. Karena banyak pasien dari Asmat yang kita kirim ke Timika, ke Jayapura, ke Merauke, juga mungkin di luar Papua, itu membutuhkan biaya yang rata-rata pasien kita, masyarakat yang kita kirim ini kan semua ekonomi lemah. Seluruhnya biaya hidup, biaya pengobatan, semua menjadi beban daerah. Dan ini kalau kita biarkan terus menerus akan menjadi beban yang luar biasa untuk kabupaten ini. Inilah yang memberi inspirasi yang kuat. Dua, dari latar belakang dua ini, kita bertekad setelah melakukan komunikasi intens dengan pihak DPRD Kabupaten Asmat dan berbagai masukan dari dokter-dokter yang bertugas di sini, ya kita berkesimpulan bahwa memang rumah sakit sudah harus waktunya dibangun. Dan rumah sakit Agas ini adalah salah satu fasilitas pemerintah Kabupaten Asmat pertama yang kita bangun dengan uji coba konstruksi beton, walaupun panggung. Ya. Kita berharap bahwa dengan hadirnya rumah sakit ini nanti setelah operasional, kalau semua persiapan teknis ini sudah bisa selesai dan kita operasionalkan, ya, ini juga salah dalam rangka upaya untuk supaya pelayanan kesehatan, khususnya penanganan pasien-pasien kita, karena pasien kita yang berobat ini kan pasien rujukan dari puskesmas, puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Asmat. Nah, dan gedung yang cukup representatif
kita harapkan juga kita sedang berjuang untuk bisa melengkapi fasilitas yang ada juga bisa cukup memadai. Kita juga akan berjuang untuk bersama-sama membangun rumah untuk para medis. Ibu Direktur, tahun ini kita akan bangun 25 rumah untuk petugas para medis. Nanti kita bangun di situ. Ini adalah upaya kita bersama Bupati dan DPR untuk bagaimana menyediakan pelayanan yang baik untuk masyarakat, khususnya kesehatan. Kesehatan rumah sakit ini kan tindakan. Dia tidak melaksanakan apa yang dikerjakan oleh puskesmas. Kalau puskesmas kan upaya preventif, bagaimana membangun pola hidup sehat dan lain sebagainya. Tapi rumah sakit ini identik dengan tindakan medis yang akan segera dilakukan terhadap pasien-pasien yang berat. Kita harapkan dengan kondisi fasilitas gedung ini juga akan memberi kontribusi untuk penilaian evaluasi yang akan dilakukan sehingga peningkatan status rumah sakit ini juga bisa meningkat dari apa yang ada sekarang. Kami sekarang status D. Kalau Tuhan berkenan dengan pelayanan nanti akan kita lakukan sini, kita akan berjuang untuk menyediakan biaya untuk dokter spesialis lah. Kalau dokter umum saya rasa cukup dan mereka akan bisa. Nah, dokter spesialis kita akan coba untuk menyiapkan dan sebenarnya selama ini kita siapkan. Tapi belum banyak yang berminat ya asma. Mungkin karena mereka melihat kondisi gedung kita seperti itu. Tapi kalau ini mungkin kalau teman-teman media bantu publikasikan, saya rasa mungkin juga banyak orang yang akan. Ini itu yang kita sedang kerjakan. Dan ini rumah sakit ini adalah salah satu dari 4 program prioritas dalam masa kepemimpinan saya dan Pak Tom. Saat infrastruktur itu satu adalah bandara Ewer yang kita harapkan bisa secepatnya akan didarati oleh pesawat berbadan besar minimal ATR, dan yang kedua adalah rumah sakit Agas. Di samping infrastruktur yang lain, tapi tidak kita pusatkan di Agas lagi. Ya. Kita sudah menyebar ke beberapa distrik. Jadi Yats, jalan juga kita bangun konstruksi yang sama kurang lebih 2 kilo lebih. Di Pahit juga ada 2 kilo, di Suator ada 1 kilo, di Ayam Akad ada 1 kilo 200, di Sapan ada 1 kilo, di Primapun ada 1. Di Kamur ada 1 kilo, itu adalah, dan jaringan telekomunikasi. Waktu kami yang Pak Tom masuk itu kita bisa telepon dari 3 titik. Sekarang kita sudah bisa ada 19 titik kita bisa telepon. Baik Pak Bupati. Pak Yul, ini karya-karya yang luar biasa. Pasti saja Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak Thomas pasti didukung oleh DPR ketika menghadirkan fasilitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan kemanusiaan adalah rumah sakit Pak Yul. Dengan masih pasti para dokter dan Ibu Direktur pasti tahu persis apa lagi yang masih kurang supaya benar-benar rumah sakit ini memenuhi sebuah standar pelayanan ini, terutama untuk laboratorium barangkali yang perlu dilengkapi. Artinya ini sudah sangat megah dan pasti ini dukungan dari DPR soal pembiayaan Pak. Ya. Kira-kira untuk kekurangan dukungan dari DPR seperti apa Pak? Ya. Kami sebagai wakil masyarakat yang selalu mendukung pemerintah untuk melaksanakan visi misi pemerintah untuk membangun daerah Asmat yang lebih maju dan lebih sejahtera. Nah, kami dari DPR selalu berkoordinasi dengan pemerintah untuk melaksanakan visi misi mereka, dan kami terus mendukung. Kekurangan yang sekarang dihadapi dalam pembangunan fasilitas kesehatan di sini, ya kami DPR terus akan mendukung sehingga
semua program pemerintah untuk mensejahterakan. Artinya tidak ada cerita coret begitu ketika anggota dewan mempunyai keinginan yang berbeda gitu Pak Yoris. Kalau kami tidak ada istilah coret kalau kepentingan ini untuk masyarakat. Masyarakat. Ya, selama ini kami terus mendukung karena ini satu harapan kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa masyarakat Asmat ini terbebani dengan adanya rujukan keluar, ya benar. Nah, dengan demikian kami terus mendukung pemerintah untuk membangun ini fasilitas ini sampai nanti selesai. Selesai final. Ya. Baik. Pak Yoris, terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak. Pak Bupati.